Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Meramanda Jakaria dari Prodi Manajemen S1 kelas 2D. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang motivasi dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada definisi motivasi. Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi. Jadi, jika seseorang telah termotivasi, maka dengan sukarela jiwa dan raganya pasti ikut termotivasi. Jadi ada effort atau usaha yang ia jalani untuk meningkatkan daya pikir seseorang tersebut dalam perkembangan untuk organisasi. Ada proses motivasi. Yang pertama ada keinginan yang tidak terpuaskan. Jadi ada motivasi atau ada keinginan yang belum kita capai, belum kita bisa wujudkan gitu. Jadi yang kedua ada tension. Tension itu adalah perhatian perlakuan apa yang harus kita wujudkan untuk keinginan yang tidak terpuaskan itu. Nah, yang ketiga ada dorongan. Dorongan di sini itu untuk mendorong atau mewujudkan keinginan yang belum kita capai. Jadi setelah kita perhatikan, ada kayak pergerakan atau dorongan atau usaha kita untuk mewujudkan segala sesuatu yang dicapai. Nah, yang keempat ada perilaku pencairan. Perilaku pencairan di sini itu mencairkan kayak tindakan apa saja yang berkaitan dengan keinginan yang tidak terpuaskan. Nah, yang keempat ada kebutuhan yang terpuaskan. Jadi setelah kita udah usaha, udah melakukan effort, pasti itu ada hasil dan mungkin kebutuhan kita akan terpuaskan. Nah, setelah itu ada pengurangan tension, pengurangan perhatian. Jadi setelah udah mencapainya, kita mengurangi apa yang kita sudah capai, cuman kita harus lebih maksimal lagi untuk mencoba yang lebih baik lagi. Nah, di sini ada beberapa motivasi dan perilakunya. Di sini bisa jadi motivasi yang dimaksud itu motivasi dari sumber daya manusianya sendiri ya. Jadi menurut sumber daya manusianya, jika ada motivasi positif dengan perilaku positif, motivasinya perusahaan memberi gaji dan fasilitas jaminan hari tua dan jaminan kesehatan kepada karyawan. Itu adalah motivasi yang positif dengan perilaku yang positif. Jadi perilaku karyawan tersebut harus dapat memajukan perusahaan tersebut. Jadi ada perkembangan dari perusahaan tersebut. Yang kedua ada motivasi negatif dengan perilaku negatif. Perusahaan serta manajemen sumber daya manusia yang tidak berjalan semestinya. Jadi kayak tidak ada timbal balik antara perusahaan dengan karyawan, itu tidak saling menguntungkan. Nah, ada di sini yang ketiga motivasi positif dengan perilaku negatif. Perusahaan telah menyediakan fasilitas yang memadai, tetapi karyawan malah berperilaku yang dapat menurunkan eksistensi perusahaan. Motivasi negatif dengan perilaku positif. Jadi di sini motivasinya kan motivasi negatif, perusahaan tidak memberi benefit lebih terhadap karyawan, tetapi perilaku karyawan terhadap perusahaan dapat memajukan perusahaan tersebut, dapat mengembangkan perusahaan tersebut. Ada beberapa teori. Yang teori pertama ada teori hierarki kebutuhan. Menurut Abraham Maslow membuat hipotesis bahwa di dalam setiap manusia terdapat hierarki 5 kebutuhan. Hierarki di sini disebutnya sifat. Jadi ada physiological need, safety need, social need, esteem need, self actualization dan self actualization need. Nah, yang kedua ada teori X dan Y. Teori X mengandaikan bahwa karyawan tidak suka bekerja, malas dan tidak menyukai tanggung jawab. Jadi perusahaan tidak
ada yang mau menerima apabila karyawan tersebut tidak suka bekerja, bahkan malas dalam bekerja. Nah, yang kedua ada teori Y. Teori Y mengandaikan bahwa karyawan menyukai bekerja, berusaha bertanggung jawab, dan dapat mengarahkan diri. Biasanya teori ini yang dicari-cari oleh perusahaan, karena perusahaan mencari orang, karyawan, sumber daya manusia yang dapat menguntungkan perusahaan dengan bekerja sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir ada teori 2 faktor. Yang pertama, faktor intrinsik, berhubungan dengan kepuasan kerja, faktor pemuas atau motivator faktor. Jadi motivasi di sini adalah bisa dibilang motivasi kita sebagai karyawan mendapatkan gaji, mendapatkan benefit, mendapatkan jaminan. Nah, itu harus terpuaskan oleh perusahaan. Nah, yang kedua ada faktor ekstrinsik, berhubungan dengan ketidakpuasan kerja. Dimana-mana kalau faktor ekstrinsik berarti yang terdapat dari luar. Contohnya kita mempunyai atasan atau supervisor yang baik, dia juga bisa membawa kita menjadi lebih baik. Itu adalah hak kita juga sebagai sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada teori kontemporer motivasi. Yang pertama ada teori penentuan nasib sendiri. Teori penentuan nasib sendiri, teori ini memotivasi yang memusatkan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan dari motivasi intrinsik, berarti dari dalam, dan pengaruh yang merugikan bagi motivasi secara ekstrinsik, berarti dari luar. Nah, selanjutnya ada teori kontemporer motivasi. Yang pertama ada teori penentuan nasib sendiri. Teori di sini memotivasikan memusatkan perhatian pada pengaruh yang positif dari motivasi secara intrinsik, berarti dari dalam, dan pengaruh yang merugikan itu bagi motivasi secara ekstrinsik, berarti dari luar, motivasi yang terdapat dari luar. Selanjutnya ada teori efikasi diri, suatu keyakinan bahwa dia mampu untuk melaksanakan tugas. Albert Bandura menyusulkan ada 4 cara Selanjutnya ada teori penguatan, suatu teori yang mengatakan bahwa perilaku merupakan tugas dari konsekuensinya, merupakan komponen yang paling relevan dalam teori penguatan bagi manajemen, bahwa orang-orang akan belajar untuk berperilaku untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan atau menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Ini adalah teori keadilan. Teori keadilan di sini teori yang berhak didapatkan oleh karyawan karena ia dapat memajukan perusahaan serta dapat mengembangkan perusahaan. Nah, teori terakhir ada teori ekspektasi. Perusahaan atau manajemen SDM-nya mampu berekspektasi akan hasil kinerja usaha yang mereka sudah kerjakan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.